Shalom, tetap semangat. Hari-hari ini saya menjadi tetap semangat dan saya semakin bersemangat karena kisah penyaliban Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, bahkan sampai pada kisah hari Minggu yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang membuat iman kita tidak sia-sia. Jadi mari kita tetap semangat karena di dalam keterpurukan, di dalam segala persoalan, Tuhan Yesus yang dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, itu selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Saya mau berbicara mengenai darah-darah atau keringat darah yang tercurah pada saat mulai dari malam hari dia berdoa di Taman Getsemani sampai nanti pada akhirnya sampai dia di kayu salib dalam bentuk berseri supaya kita jadi lebih ringkas dan jelas. Kalau kita tahu bahwa Yesus pada saat dia hari Minggu Palem, dia masuk ke Yerusalem dengan naik keledai. Kenapa dia harus naik keledai? Apakah itu hanya karena secara tradisi dari zaman sebelumnya, dari zaman Musa, orang-orang Yahudi tidak boleh naik kuda, jadi mereka memang harus naik keledai, ataukah ada arti lain? Nah, ini yang harus kita perjelas supaya kita memahami bahwa setiap tindakan Tuhan Yesus, setiap apapun yang dia lakukan mempunyai arti rohani, mempunyai makna yang tidak main-main. Itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita pegang, bahwa Tuhan Yesus di dalam karya penyelamatan, Tuhan Yesus di dalam mempersiapkan, Tuhan Yesus di dalam dia menciptakan, bahkan dia menciptakan dunia dan kita manusia ini semuanya tidak sia-sia dan semuanya sudah dalam perhitungan dia. Semuanya ada dalam rancangan dia sehingga dia sangat serius di dalam melakukan karya penyelamatan ini. Kembali ke masalah keledai. Apakah ada yang tahu penyebab dia kenapa dia naik keledai? Memang ada beberapa pendapat bahwa itu hanyalah sebuah cocok logi. Bagi saya enggak. Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu dengan cara dan dengan simbol-simbol yang jelas bagi kita. Kalau kita lihat gambar punggung keledai yang tertampil, maka kita tahu bahwa ternyata dan hanya keledai yang punya tanda itu, yaitu tanda salib di punggungnya. Binatang-binatang lain nggak ada yang punya. Kuda, kerbau, sapi, semua binatang yang bisa ditunggangin, baik yang bisa ditunggangin maupun yang bisa dimakan, tidak ada yang mempunyai tanda tubuh seperti keledai. Dan luar biasa, ternyata di punggung keledai itu ada tanda salib. Artinya apa? Artinya memang Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dia punya rencana dari awal bahwa dia akan melakukan atau menerima hukuman di salib untuk menebus kita semuanya. Pertanyaannya adalah, kalau dia sudah punya rencana demikian jauh, demikian lama dia mendesainnya, bahkan dia mendesain begitu jelas, di dalam punggung keledai pun sampai terlukis seperti itu, dia sedang berbicara bahwa dia sedang naik tanda salib itu ke Bukit Golgota. Dia masuk ke Yerusalem dengan tanda salib itu, dan dia siap menerima segala proses penyaliban itu. Kenapa dia sampai ketakutan? Hal pertama yang terjadi adalah pada saat dia di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani pada saat dia berdoa, kalau saya baca di Alkitab di Lukas 22 ayat 44 dikatakan di sini, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Keadaan yang semakin menakutkan dia, semakin membuat dia ngeri, semakin membuat cemas. Itu sampai level di mana dia keringatnya keluar menjadi titik-titik darah. Apa maksudnya ini? Kenapa dia sampai demikian? Bahkan ada orang bilang, kalau dia Tuhan kenapa dia ketakutan? No, Bapak Ibu. Kita mesti tahu bahwa dia walaupun dia Tuhan, dia juga manusia sepenuhnya. Jadi ketakutannya bukan karena dia sebagai Tuhan, bukan sebagai dia yang mengarsitek
yang merancang segala karya penyaliban. Tetapi ketakutan yang terjadi saat itu adalah suatu cara bagi dia untuk mengambil ketakutan, untuk mengambil kecemasan, untuk mengambil kegalauan, untuk mengambil segala stres kita, dan itu dia ambil dan dia terima supaya kita yang di dunia, walaupun menghadapi masalah apapun, walaupun ada masalah seberat apapun, jangan takut. Itu pesan yang Tuhan berikan melalui karya kayu salib. Jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah. Aku menyertaimu. Aku menyertaimu sepanjang masa. Dari dahulu dan sekarang dan sampai kemudian. Aku tetap dia. Itu pesan Tuhan di Taman Getsemani. Walaupun dia ketakutan, walaupun dia cemas, dia ambil kecemasan kita. Dia mau kita bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi dengan gagah perkasa. Dia mau kita bisa menyelesaikan bersama dengan dia oleh karena pertolongan dia dengan kondisi yang bagus, dengan kondisi yang baik, sehingga bisa menghasilkan tindakan-tindakan yang baik. Orang kalau stres, pasti tindakannya semakin negatif. Orang kalau kesulitan, orang kalau kesakitan, pasti tindakannya semakin negatif. Tetapi di dalam ketakutan, di dalam proses yang diambil oleh Tuhan, kita bisa menjadi tenang, jadi kita bisa berjalan bersama dengan dia, tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, sehingga kita bisa bertindak dengan baik. Terlebih lagi, kita bisa mendengarkan suaranya, kita bisa berjalan bersama dengan dia, jadi kita bisa secepatnya menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Sehingga kalau kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 menjadi relevan. Kenapa relevannya di mana? Di dalam ayat ini dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ini ayat gak main-main Bapak Ibu. Ayat yang pertama bersukacitalah senantiasa ayat 16 ini tanpa background, tanpa penyebab, tetapi diperintahkan buat kita untuk bersukacitalah senantiasa. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengatakan bersukacitalah senantiasa, padahal persoalan ada di depan kita, padahal mungkin penagih-penagih hutang sudah di depan kita, mungkin debt collector sudah di depan kita, mungkin persoalan kita begitu luar biasa, mungkin keluarga kita sudah udah seperti telur di ujung tanduk, sudah mau bubar, sudah mau anak kita sudah masalah. Tapi percayalah semuanya pada saat kita berdoa, kita menyerahkan semua proses hidup kita, semua hal dalam hidup kita. Setelah itu, Bapak Ibu bisa dengan tenang, mengambil sikap tenang, mendengarkan perintah Tuhan, dan lakukan apa yang Dia perintahkan, dan kita berjalan bersama Tuhan. Kalau kita bisa tenang, kita bisa bersukacita, kita bisa dengan bijak, kita bisa mendengarkan suara Dia. Percayalah segala sesuatu yang sedang menghantam kita, segala sesuatu yang sedang melingkupi kita, persoalan-persoalan apapun itu pasti bisa diselesaikan. Ayat berikutnya katakan apa? Tetaplah berdoa. Karena apa? Kadang di dalam satu persoalan, di dalam satu kondisi, di dalam satu simptom, satu kondisi, kadang orang itu sampai tidak bisa berdoa karena orang sudah ngomong, percuma saya berdoa, keadaan saya begini, percuma saya ikut Tuhan, toh kenyataannya begini. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, ikut Tuhan tidak percuma. Ikut Tuhan selalu ada pertolongan, ikut Tuhan selalu ada perlindungan. Memang Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji, Dia akan setia. Dia akan setia menyertai kita sampai pada akhirnya kita bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi bersama Dia. Percaya itu. Jadi Tuhan bilang apa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ayat berikutnya mengatakan mengucap syukurlah. Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau saya menghadapi masalah? Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau anak saya belum kerja? Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau anak saya belum nikah-nikah juga, umurnya udah mepet? Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau di depan ada debt collector? Nah,
di sini kita diminta Tuhan untuk bisa mengucap syukur. Dikatakan di situ, dalam segala hal. Apapun hal yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi 3 hal ini adalah satu hal yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Karena apa? Karena ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita sudah Dia ambil pada saat di Getsemani, pada saat hari yang malam itu sebelum Dia naik ke kayu salib. Sudah Dia ambil. Jadi mari kita letakkan semua ketakutan kita, semua kecemasan kita, semua hal yang membuat kita takut, dan kemudian kita bisa bertanya kepada Dia, kita bisa berdoa kepada Dia, karena pada saat hati kita tenang, pada saat kita bisa bersukacita, kita bisa mengucap syukur, maka pada saat kita berdoa, maka kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Kita bisa mendengarkan arahan-arahan Dia dengan jelas. Sehingga kita bisa berjalan kembali bersama Kristus. Jadi, tetap semangat, tetap mengucap syukur, apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Semoga kita semuanya boleh dikuatkan, kita semuanya boleh bisa tetap tenang di dalam menjalani hidup, dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita maju terus. Saya akan mendoakan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kami, atas siapapun yang mendengarkan khotbah ini, atas siapapun yang mendengarkan video ini. Saya percaya apapun keadaan mereka, di waktu kapanpun video ini didengarkan oleh siapapun, maka segala kecemasan, segala ketakutan, segala kekecewaan sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Saya beritahukan, itu sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada lagi kecewaan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan. Berjalanlah bersama dengan aku, kata Tuhan. Berjalanlah seturut jalan-jalanku, kata Tuhan. Cari terus wajahku, maka engkau akan melihat kasih karunia-Ku turun atasmu. Terima kasih Tuhan. Biarlah engkau memberkati mereka yang sedang bermasalah. Engkau bisa memberkati dan menolong mereka yang sedang tidak ada jalan. Karena kami percaya bersamamu semuanya bisa. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin.